Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Kamala Dewi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Dosen pengampu saya adalah Dr. Sugeng Prayetno SEMM. Di sini saya menjelaskan tentang aspek hukum dan bisnis hak kekayaan intelektual. 1. Hak kekayaan intelektual. Dalam era globalisasi, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha pasti memuat ketentuan tarif dan perdagangan. Dalam perkembangan, ternyata melebar pada hal-hal yang mencakup aspek dagang di bidang hak kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI ini sangat ditekankan pada perdagangan bebas karena mempunyai aspek strategis baik dari sisi pelaku usaha maupun dari sisi negara. Padahal kita akan melihat banyak sekali kelemahan dari suatu produk yang tidak mempunyai keunggulan di bidang HAKI, yang pada akhirnya mengakibatkan pengusaha tersebut mengalami kesulitan dalam merebut pasar. HAKI dilihat dari aspek hukum kebendaan, termasuk benda tidak terwujud karena dapat dialihkan. Apa saja sih fungsi HAKI? HAKI berfungsi pertama, melindungi inovasi, kreativitas, serta untuk memberi imbalan terhadap siapa saja atas suatu penemuan, desain, dan merek. 2. Memberikan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu. HAKI bila dipandang dari segi ekonomi berarti berbicara mengenai persaingan. Pada dasarnya, HAKI sangat memainkan peran yang signifikan dalam pendapatan ekonomi suatu negara. Pada tahun 80-an, devisa yang diperoleh Amerika Serikat dari HAKI sudah melebihi 50%. Oleh karenanya, seringkali kita melihat Amerika akan melakukan apa saja untuk melindungi HAKI yang dimilikinya dan memberikan sanksi yang sangat berat bagi para pelanggar. Bahkan Amerika pun memberi suatu daftar negara-negara yang tidak melaksanakan HAKI secara efektif yang disebut sebagai priority watch list. Bagi negara yang tidak melaksanakan HAKI tersebut, maka akan memperoleh tekanan secara ekonomi. Berdasarkan The Trade Agreement, yaitu perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HAKI, maka HAKI terdiri dari pertama, hak cipta dan hak terkait, kedua, merek dagang, ketiga, indikasi geografis, keempat, desain industri. Kedua, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya dengan itu. Serta hak terkait dengan hak cipta bagi kebanyakan karya cipta berlaku untuk selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggal si pencipta. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UU HC menetapkan ciptaan yang termasuk dilindungi oleh hukum hak cipta Indonesia adalah pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keempat, lagu atau musik dengan tanpa atau tanpa teks. Kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pembawangan, atau pantomim. 6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, collage, dan seni terapan. 7. Arsitektur. 8. Peta. 9. Seni batik. 10. Fotografi. 11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihan wisuda. Pada umumnya, hak cipta dilanggar apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang punya hak eksklusif atas ciptanya, atau jika seluruh atau bagian substansional dari suatu ciptaan yaitu hak cipta diperbanyak. Dalam hal ini, pengadilanlah yang akan menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran hak cipta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagai penyeimbang antara hak-hak pemilik hak cipta dengan kepentingan masyarakat luas untuk memperoleh akses informasi, maka
ada beberapa perebutan yang digolongkan sebagai pelanggar hak cipta dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan. Pertama, penggunaan ciptaan lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulis karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Kedua, pengambilan ciptaan pihak lain bagi seluruhnya maupun sebagai guna pembelaan di dalam atau di luar pengadilan. Ketiga, pengambilan ciptaan pihak lain bagi seluruhnya maupun sebagai guna keperluan. Contohnya, ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Keempat, perbanyak suatu bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Berlin guna memperlukan para tunanetra kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersional. Kelima, perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya. Selanjutnya, UU HC atau Undang-Undang Hak Cipta dalam pasal 72 ayat 1 menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukan yang dilindungi hak cipta dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Selain itu, masih terdapat 8 pelanggaran di bidang hak cipta lainnya yang dikenakan sanksi pidana. Dan sebagai penyidik yang diberi wewenang oleh UU HC melakukan penyidik untuk kasus pelanggaran hak cipta dalam penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Polri dan pejabat pegawai negeri sipil atau PPNS tertentu dilindungi departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan haki. Ketiga, merek. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakan kepada orang lain. Dalam hal ini, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam daftar umum merek. Merek adalah suatu gambar atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Para pelaku usaha selalu berupaya untuk mencegah orang lain menggunakan merek mereka, karena merek mencerminkan reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan selama ini, yang tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan uang. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang merek mengidentifikasi merek sebagai sebuah tanda yang terdiri dari pertama, gambar, kedua, nama, ketiga, kata, keempat, huruf-huruf, kelima, angka-angka, keenam, susunan warna, ketujuh, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimiliki daya pembeda dan digunakan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Merek Indonesia, ada beberapa hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek, yaitu pertama, merek yang permohonannya diajukan atas dasar itikat tidak baik, pasal 4. Kedua, merek yang bertentangan dengan moral perundang-undangan dan ketertiban umum, pasal 5A. Ketiga, merek yang tidak memiliki daya pembeda, pasal 5B. Keempat, tanda-tanda yang telah menjadi milik umum, pasal 5C. Kelima, merek yang semata-mata menyampaikan keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa, pasal 5D. Selanjutnya, permohonan merek juga harus ditolak jika pertama, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama, pasal 6 ayat 1A. Kedua, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenisnya, pasal 6 ayat 1B. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal, pasal 6 ayat 1C. Ketiga, nama dan foto dari orang terkenal tanpa izin dari orangnya,
Pasal 6 ayat 3A. Keempat, lambang-lambang negara, bendera tanpa izin dari pemerintah. Pasal 6 ayat 3B. Kelima, tanda-tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang. Pasal 6 ayat 3C. A. Hukum konsumen. Permasalahan konsumen selalu merupakan hal yang aktual untuk dipersoalkan dan diperdebatkan. Masalah konsumen adalah masalah manusia yang tentunya juga berhubungan dengan kesehatan manusia dan tidak lepas dari unsur di luar kesehatan antara lain unsur keagamaan. Sesungguhnya, masalah pelanggaran hak-hak konsumen di Indonesia sudah terlalu banyak terjadi. Tetapi sebagian besar masyarakat membiarkan kasus yang menimpanya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Alasan yang paling sering dijumpai adalah tidak mau repot atau khawatir urusan jadi besar dan bertele-tele, dan tidak mau berurusan dengan polisi. Masyarakat tidak yakin laporannya akan ditanggapi dan dinilai dengan baik. Sebagian besar masyarakat tidak tahu harus kemana untuk mengadukan permasalahan tersebut yang dikhawatirkan akan menghabiskan biaya besar yang bahkan tidak mungkin akan membuatnya sengsara di kemudian hari. B. Posisi konsumen dalam perdagangan bebas. Situasi akhir-akhir ini yang mendesak pemerintah dan pelaku usaha untuk segera memulihkan kegiatan bisnis dan perekonomian seringkali dihadapkan pada persoalan perlindungan konsumen. Pasokan barang dan jasa melalui kegiatan promosi yang gencar tidak selamanya dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat dan bahkan seringkali mengakibatkan masyarakat menjadi korban. Sifat berpikir objektif sering dikalahkan oleh kegiatan promosi yang menggebu-gebu dengan berbagai teknik promosi yang dikemas demikian rupa sehingga mengubur sikap rasional konsumen. Situasi dan kondisi yang mengharuskan Indonesia terlibat secara aktif di dalam pasar bebas dan globalisasi makin membuat masalah yang dihadapi konsumen semakin kompleks. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, negara kita telah merefleksikan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Dalam aturan-aturan ditetapkan WTO, sebenarnya perlindungan konsumen lebih mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Misalnya, hak kekayaan intelektual, standar-standar barang dan jasa yang diperdagangkan, serta sanksi bagi negara-negara yang memproduksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam TRIPS atau Trade Right Intellectual Property, antara lain disebutkan bahwa negara anggota wajib melaksanakan ketentuan tentang penggunaan merek sebagai upaya untuk melindungi konsumen sebagai korban peniru merek. Misalnya dalam kasus Nike di Indonesia, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa menggunakan merek terkenal di dunia internasional tanpa izin dapat juga mengelabui konsumen seolah barang dipalsukan mereknya tersebut barang asli. Padahal mungkin barang tiruan tersebut mungkin mutunya lebih rendah dari barang aslinya. Selain itu, pada peraturan yang tercantum pada GAATT atau General Agreements on Traffic and Trade, masyarakat mencantumkan indikator atas barang impor sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Bila dilihat dari sisi perlindungan konsumen menghadapi sistem perdagangan bebas, maka posisi konsumen ada dua sisi, yaitu pertama, posisi konsumen diuntungkan. Hal ini disebabkan karena perdagangan bebas telah mengakibatkan begitu banyaknya pilihan bagi konsumen mengenai jenis serta macam barang, mutu maupun harga. Kedua, posisi konsumen dirugikan. Dengan masih lemahnya pengawasan di negara berkembang tentang standarisasi mutu barang dan masih lemahnya peraturan yang berlaku di negara berkembang dapat mengakibatkan negara-negara berkembang tersebut menjadi sasaran tujuan bagi barang-barang reject dan negara maju tidak memenuhi persyaratan pasal. Ketiga, C. Hak dan kewajiban konsumen produsen. Hukum, khususnya hukum ekonomi, mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Selanjutnya, upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta
menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam pasal UU PK mengatur hak-hak dari konsumen. Hak-hak konsumen tersebut adalah: pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa. Kedua, hak untuk memilih barang dan jasa. Ketiga, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan jasa. Keempat, hak untuk mendengar pendapat dan keluhannya. Kelima, hak untuk mendapatkan bantuan ekonomi, hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau advokasi, pelindungan, dan penyelesaian sengketa. Keenam, hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen. Ketujuh, hak untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan. 9. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain. Hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu hubungan antara seorang pekerja dengan pengusaha. Hubungan tersebut menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja terhadap pengusaha, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja di dalam melakukan pekerjaan. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial atau ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sedangkan berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 atau UU HI. Pada pihak yang terlibat langsung sebagai pelaksana dan penerap berlakunya hukum ketenagakerjaan atau hubungan industrial ada pengusaha atau majikan sebagai pihak pemberi pekerjaan dengan memberi imbalan gaji atau upah tertentu, dan pihak buruh atau pekerja sebagai pihak pelaksana pekerjaan tersebut dengan menerima imbalan atau gaji atau upah tertentu tersebut. Sebagai pihak pengawas jalanan, pelaksanaan atau penerapan hukum ketenagakerjaan atau hubungan industrial ini, yakni pihak pemerintah, Departemen Ketenagakerjaan, Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan yang bertugas memantau apakah pihak pengusaha atau pihak buruh telah melakukan kewajiban mereka terhadap satu sama dan baik atau belum. P. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan dasar hukum yang paling utama dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis ataupun lisan. Dasar dari perjanjian kerja adalah: pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, adanya kemampuan atau kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan oleh pengusaha. Keempat, bahkan bawah pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan yang berlaku. Perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan. Dalam hal ini, perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk jenis sifat dan pekerjaan yang memenuhi syarat. 1. Pekerjaan yang menurut sifatnya sekali selesai atau sementara. Kedua, pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam waktu paling lama 3 tahun. 3. Pekerjaan sifatnya musiman. Keempat, pekerjaan yang berhubungan dengan produk barang kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan. Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka perjanjian tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja yang sudah ditandatangani wajib didaftarkan pada Disnaker setempat. Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut tidak mensyaratkan adanya masa percobaan. Perjanjian tersebut dibuat paling lama untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali untuk jangka waktu paling lama 3 tahun. Perjanjian kerja tersebut juga dapat diperbarui pada saat 30 hari setelah habisnya perjanjian kerja sebelumnya. Pembaruan perjanjian kerja hanya boleh dilakukan 1 kali untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu disebabkan oleh: pertama, buruh meninggal dunia. Kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian. Ketiga, adanya putusan pengadilan atau putusan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah memiliki ketentuan hukum tetap. Keempat, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang diancam dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau PPP, perjanjian kerjasama atau PKB, yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Salah satu pihak yang mengakhiri perjanjian kerja waktu tertentu bukan karena sebab tersebut di atas, maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja tersebut diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah sampai jangka waktu
berakhirnya perjanjian. Sekian penjelasan dari saya tentang hak kekayaan intelektual. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan melihat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan itu milik manusia. Terima kasih kepada dosen saya, Bapak Dr. Sugeng Prayetno, SEMM. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.